Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, amin. Alhamdulillah, aku juga sehat di sini dan kali ini aku mau berbagi kegiatan aku belanja sembako mingguan ya teman-teman. Tapi kali ini berhubung yang pada habis di rumah aku itu adalah kebutuhan dapur, terutama bumbu-bumbu pelengkap dapur ya, kayak tepung-tepungan tuh udah habis semua. Jadi di sini tuh prioritas aku untuk beli tepung-tepungan gitu. Karena mau nggak mau memang ini juga salah satu kebutuhan dapur yang harus selalu ada ya teman-teman, sebagai penunjang aku dalam masak sehari-hari. Yang pertama ini tuh aku ada beli tepung mendoan atau tepung serbaguna yang lokal gitu. Terus aku juga ada beli tepung terigu, cuman aku mau ambil yang 1 kiloan aja biar lebih hemat karena harganya cuma 10.000. Itu yang setengah kilo tuh harganya 6.000 gitu. Jadi aku ambil 1 kilo karena nanti juga ada pertemuan acara suami bareng RT gitu ya. Jadi ini bisa dipakai untuk bikin cemilan. Terus di sini aku juga mau beli pembalut 1 pieces aja gitu, 1 box yang isi 8. Karena kalau beli di sini tuh lebih murah harganya ketimbang di kayak Alfa Indo. Ini aku lagi pilih-pilih, biasanya tuh aku lebih suka yang pakai standar gitu loh, yang nggak pakai wings. Terus di depannya tuh kayak ada ATK. Sebenarnya aku pengen beli buku tulis gitu teman-teman untuk catat-catat kan, kayak pengeluaran rumah tangga, keuangan, terus juga ya pokoknya hal-hal yang berbau keuangan rumah tangga gitu. Cuman tuh di sini tadinya mau ambil 1 pieces aja ya, karena kalau satu pak itu terlalu banyak karena kan aku cuma butuh 1 buku gitu, 1 ini pieces. Bukan anak sekolahan ya, tapi pas di barcode gitu di kasir tuh yang muncul harganya per pak gitu, nggak yang bisa diecer. Alhasil nanti aku kembaliin lagi deh. Sebenarnya di minimarket lokal ini tuh enak buat belanja sembako, khususnya untuk yang kebutuhannya nggak terlalu dengan kapasitas besar ya kayak aku di sini. Jadi karena ada kemasan yang kecil-kecilnya, terus ada yang kemasan rencengannya juga. Di sini tuh tadinya mau ngambil sampo, tapi baru inget di rumah tuh masih ada setengah renteng gitu. Jadi aku tunda dulu aja karena untuk sekarang ini aku belanjanya bener-bener yang barang-barang yang mepet yang udah habis yang aku butuhin. Jadi sekiranya misalnya ada beberapa barang kebutuhan rumah tangga yang masih ada sisaan stok di rumah yang masih bisa dipakai 4 kali, 5 kali atau bahkan seminggu ya, aku tunda dulu ya. Nah ini tadinya mau ngambil tapi aku balikin lagi karena niatnya tuh hari ini juga pengen beli telur 1 kilo gitu kan. Tapi tuh nanti ada insiden gitu, pas lagi ditimbang kayaknya nih si mas kasir atau mbak kasirnya tuh lupa gitu, nggak masukin ke keranjang aku atau ke struk aku. Untungnya sih nggak ke nota ya, alhasil ya nggak apa-apa gitu, nanti bisa balik lagi ke sini. Karena kalau udah ke nota terus barangnya nggak kebawa kan sayang banget ya. Terus ini tuh di area kayak bumbu-bumbu instan seperti ini, tapi aku nggak belilah karena memang sekarang juga lagi mengurangi bumbu-bumbu instan. Kalau kepepet aja. Terus seperti biasa di sini nyempil jajanan yang 2000-an, 2 pieces, 1 untukku, 1 untuk suamiku. Tapi ini pakai budget jatah jajan ya, yang setiap bulan aku anggarin 300.000 itu loh teman-teman. Oh ya, untuk belanja sembako mingguan biasanya aku anggarin itu 100.000 ya teman-teman. Barang-barang yang aku beli ya barang-barang yang habis pada minggu itu. Jadi kali ini berhubung kayak minyak goreng, gula pasir, beras masih ada dan stokannya kayaknya cukup untuk 1 minggu ini, jadinya aku pending nggak beli itu. Karena yang pada habis tuh untuk barang-barang kayak kebutuhan pelengkap dapur, terutama tuh tepung-tepungan bener-bener habis gitu di rumah aku. Terus ini di rak kecap, karena kecapnya di rumah aku juga habis total, jadi aku mau ambil kecap juga. Tapi seperti biasa yang aku ambil kecap yang sasetan kayak gini, karena untuk penggunaan kecap di rumah aku juga awet banget, karena yang suka kecap cuma aku. Jadi mending ambil yang sasetan aja biar terukur gitu. Terus sebenarnya di sini tuh juga ada minyak goreng kan. Untuk minyak goreng yang bermerek banget gitu di sini, tapi agak sedikit lebih mahal. Tapi untuk yang kayak minyak kita, minyak Rizky gini tuh murah di sini, sekitar 16.000 dan 16.500 gitu. Kalau di tempat orang tua tuh biasanya pada suka pakai minyak yang merek ini ya. Jadi kapan-kapan kalau nanti ada rezekinya buat kayak belanja bulanan orang tua, mungkin aku bakalan belanja di sini.
Kalau yang Sanko gitu, terus kayak Bimoli di sini tuh agak mahal. Nah ini untuk yang sip juga 17.000 ya, tapi itu 900 ml sih. Kalau yang minyak kita ini 1 liter kayaknya, dan minyak Rizky itu 900 juga. Nah ini tadinya tuh mau ditimbangin 1 kilo, terus berhubung di mbak kasirnya tuh yang bukunya di barcode tuh munculnya harga per pak, akhirnya malah telurnya ketinggalan. Ya udahlah, besok-besok lagi ya. Terus di sebelahnya minimarket lokal itu ada Indomaret. Di sini juga aku mau belanja tepung beras ya, karena tepung beras habis, terus juga kopi sama kental manis. Karena untuk tepung beras di sini lebih murah harganya, yang merek Bola Daily deh kalau nggak salah. Kalau yang merek Rose Brand itu kan yang setengah kilo memang udah hampir berapa ya harganya. Nah kalau yang Bola Daily itu di sini cuma 9 ribuan. Nah ini aku juga ngambil kaldu ayam Masako. Sebenarnya tuh ini belanja udah aku lakuin 3 atau 4 hari yang lalu ya teman-teman, tapi baru sempet aku edit. Makanya tuh untuk kaldu bubuknya si Masako ini udah aku refill kemarin ya, karena memang kaldu bubuk di rumah aku udah habis banget. Jadi ini udah aku unboxing deh, udah aku refill ke tempatnya. Sekarang lagi coba kaldu ayam, karena kalau pakai kaldu jamur agak sedikit lebih mahal harganya. Terus ini akhirnya nemu yang tepung beras apa ini? Bola Daily ya. Ini tuh 9.200 yang kemasan setengah kilo. Sedangkan kalau yang Rose Brand tuh berapa gitu sekarang ya teman-teman. Jadi aku ambil yang murah aja, karena ini tuh bakalan cuman kayak bikin campuran aja kalau bikin gorengan atau bikin peyek. Terus beli yang kental manis sasetan, ini harganya 7.000. Terakhir tuh kayaknya aku ambil kopi, karena kopi juga ya, kalau di rumah aku tuh boros karena suami aku ngopi, aku juga ngopi. Tapi kalau aku tuh cuma sehari 1 cangkir gitu loh teman-teman. Dan di Alfa Indo tuh kopi ini udah lumayan mahal. Sebenarnya lebih murah di minimarket lokal, tapi sekarang udah nggak ada gitu, udah nggak jual kopi itu. Terus adanya tuh yang kayak swalayan yang biasa aku belanja ini tuh di Eka Surya, tapi itu jaraknya agak jauh gitu dari rumah aku. Jadi aku belanjanya kalau di situ pas ke tempat adik ipar barulah sekalian belanja di situ. Ini juga aku mau ambil tisu untuk apa ya, kayak yang travel pack gitu loh, yang kecil buat di mobil. Akhirnya aku beli yang ini loh, yang kotak apa sih, yang kotak kecil, ini kan yang panjang ya, itu yang sebelahnya, karena kata mbak Indomaretnya ada potongan poin gitu. Nanti deh di rumah aku unboxing ya teman-teman. Terus terakhir tuh nyempil beli minuman soda, ini pakai budget jatah jajan. Banyak yang sama dengan aku sekarang, untuk belanja bulanannya dibikin seminggu sekali atau sehabisnya barang di rumah. Karena memang di era ekonomi kayak lagi deflasi kayak gini ya teman-teman, lagi lesu, daya beli menurun karena penghasilan kita tuh kayaknya dipaksa. Jadi ngepres banget karena penghasilan tambahan juga sekarang sulit untuk dicari. Jadi ya belanjanya secukupnya, sebutuhnya aja. Oke, ini aku udah di rumah. Jadi yang aku belanjain kali ini ada terigu 1 kilo. Harganya 10.000 pas, dari merek Tulip. Terus ada tepung mendoan yang beraling. Ini tuh favorit banget kalau bikin mendoan. Pakai tepung itu nggak usah pakai bumbu lagi. Harganya 2.500, aku beli 2 jadi 5.000. Tepung berasnya dari Bola Daily, ini harganya 9.200 yang setengah kilo. Untuk kecap sedap yang sasetan ini harganya 5.500, isi 12 pieces. Kalau kecap aku sembarang aja sih mereknya ya teman-teman, karena yang suka juga di sini paling aku. Untuk suami paling kayak kalau bikin sambal kecap aja. Terus untuk tisu ini harganya 5.500. Ada pembalut juga, ini harganya 5.500 juga, tapi udah aku buka. Iya ding, pembalutnya harganya 5.500. Sekarang tuh naik ya pembalut. Terus untuk kopi ini harganya 7.900, udah kepake beberapa. Kental manis juga yang dari 6 saset atau 1 renteng, tinggal 1 saset aja. Ini harganya 7.000, isi 6 saset ya. Karena memang udah dari beberapa hari yang lalu ini aku belanjanya teman-teman. Dan untuk kental manis tuh biasanya dipakai kayak untuk bikin campuran kopi susu. Dan total belanjaan aku kali ini 61.000 bareng juga Masako yang rasa ayam 80 gram ya teman-teman. Jadi udah aku refill dari kemarin-kemarin.
Aku nggak beli telur karena telurnya ketinggalan yang harusnya masuk belanjaan kali ini dengan budget 100.000. Harganya lagi 25.000, tapi memang nggak ke barcode sih, jadi ya nggak apa-apa lah ya. Terus karena di rumah juga masih ada sisa 2 biji. Untuk minyak goreng dan juga gula pasir, beras gitu nggak aku beli dulu minggu ini karena stokannya masih ada, kemungkinan masih bisa untuk 1 minggu. Jadi mungkin untuk belanja kayak bahan pokok beras, minyak goreng, terus telur biasanya nanti untuk belanja selanjutnya aja. Ini aku mulai refill dan restock untuk kebutuhan dapurnya kayak tepung beras, tepung-tepungan lah pokoknya. Meskipun nggak dipakai setiap hari, tapi tepung-tepungan ini juga harus selalu ada di dapur ya teman-teman. Karena kadang-kadang kalau moodnya dateng nih, aku kayak suka bikin martabak sih, rempeyek gitu, peyek buat stokan lauk, entah itu peyek kacang, peyek rebon. Terus untuk tepung terigu juga karena ini bermanfaat kayak pas aku pengen bikin kue, cemilan atau bikin goreng-gorengan gitu. Jadi harus selalu ada stoknya di rumah meskipun gak dipakai setiap hari. Sekarang tuh rasanya kayak memang kita lagi diwajibkan untuk berhemat karena mau nggak mau ya, bukannya nggak mau berbelanja banyak, tapi memang karena keadaan yang lagi kayak gini, kayak harus berhemat banget, kita harus membelanjakan barang-barang yang memang kita butuhin ya. Aku sendiri juga di sini ngerasain teman-teman untuk mendapatkan penghasilan sampingan yang biasanya aku berjualan kue itu juga lagi turun banget income-nya. Jadinya mau nggak mau dengan penghasilan pokok yang aku punya, yang dari suami juga, yang dari aku pribadi, harus benar-benar dikelola dengan sebaik-baiknya supaya tidak over budget, supaya budgetnya cukup meskipun penghasilan kita tuh masih kecil atau pas-pasan. Jadi setidaknya cukup aja dalam setiap bulannya, itu udah yang bersyukur banget. Terus juga lagi mengurangi untuk kegiatan-kegiatan bepergian yang kurang penting karena memang yang namanya berhemat gitu ya teman-teman, harus memangkas anggaran yang memang di luar kebutuhan pokok. Jadi kalau nggak penting-penting amat ya nggak usah keluar lah gitu intinya. Terutama untuk masak, di sini tuh udah dari beberapa bulan yang lalu aku usahain masak terus di rumah. Adapun makan di luar biasanya ya hanya seminggu sekali. Karena di situasi ekonomi yang sedang lesu secara keseluruhan ini, aku tuh kadang suka worry gitu loh teman-teman, kalau nggak punya dana darurat, kalau nggak bisa menyisihkan uang untuk ditabung gitu ya, karena kita tidak tahu kondisi kedepannya seperti apa. Takutnya ujuk-ujuk banyak kebutuhan pokok yang tiba-tiba melonjak harganya. Yang namanya kebutuhan pokok itu kan nggak cuma bahan konsumsi ya, tapi kayak tagihan dasar rumah tangga, entah listrik, air, terus juga mungkin kredit dari perbankan kayak KPR gitu kan, pasti takutnya bunganya itu tiba-tiba naik gitu. Ya banyak lagi lah kayak pajak juga ya, bukan isu lagi, memang sudah dipajakin semuanya sekarang tuh. Mobile banking aja tuh ada pajaknya gitu. Belanja di swalayan tuh ada pajaknya, makan di rumah makan atau warung makan juga udah ada pajaknya. Yang aku tuh sering ngerasain ya, kalau misal kayak beli nasi padang, kalau dibungkus harganya misalnya nih 50.000, kalau makan di tempat tuh udah 55.000, pajaknya udah 10%, bahkan katanya tuh tahun ini udah 11% ya, dan tahun depan udah 12%. Jadinya mau nggak mau untuk kaum wirausaha kayak aku, kaum swasta terus juga kayak suami aku kan cuma pekerja biasa ya di pabrik, itu tuh bener-bener harus disiplin dalam mengelola uangnya supaya tidak boncos dan over budget. Karena kalau udah over budget mau gimana gitu kan, nambalnya gitu, dana backupannya. Sementara keadaan ekonomi secara menyeluruh, secara global di pasaran juga daya beli masyarakatnya lagi menurun karena di luar sana banyak sekali yang terkena PHK, pemberhentian massal, pemberhentian kerja gitu ya. Karena melemahnya daya beli, melemahnya bahan produksi. Kenapa bisa melemah ya? Karena permintaan pasar menurun, teman-teman. Nah, kenapa bisa menurun? Karena banyak sekali yang kehilangan pekerjaan ya akibat PHK massal. Terus juga tingginya kebutuhan hidup, kayak apa-apa dipajakin, terus juga pajaknya naik. Kebutuhan pokok selain bahan pangan yang kita butuhin sehari-hari juga harganya semakin tinggi, kayak gas LPG, air, listrik, terus juga BBM yang paling penting.
Makanya tuh kayak sekarang bener-bener ya, kondisinya mewajibkan kita untuk mengeratkan ikat pinggang kita. Ya karena kalau misalnya nih ada yang komen atau ada yang kasih saran buat cari penghasilan tambahan, kita juga harus sadar ya teman-teman, untuk mencari penghasilan tambahan itu dibutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi, khususnya untuk ibu-ibu yang mencari penghasilan tambahannya lewat berdagang gitu loh ya, entah itu dagang apapun lah. Kalau kondisinya sedang lesu kayak gini, gimana orang-orang mau beli, mau belanja ya? Jangankan kita para ibu rumah tangga yang berdagang kecil-kecilan, orang pasar yang retailnya besar kayak swalayan aja tuh daya belinya itu pada menurun, masyarakatnya, income-nya juga otomatis mereka menurun. Itu udah ada indeksnya ya, di mana-mana tuh beritanya udah ada. Jadi benar-benar ini tuh bukan hanya sekedar isu, tapi memang ini realita di lapangan. Mudah-mudahan sih nanti pemerintahan baru bisa memberikan kebijakan yang lebih baik ya, terutama untuk lapisan masyarakat menengah ke bawah seperti aku ini. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Aku berharap apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat dan juga memberikan semangat. Ini juga aku udah selesai nih refill dan restock kebutuhan dapur aku. Pokoknya kita semangat bareng-bareng ya dalam menghemat dan mengelola keuangan rumah tangga. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum. Bye.